Pada suatu hari, kejahatan Fir'aun semakin menjadi-jadi. Fir'aun mendatangi pengikut Nabi Musa untuk menyiksa. Fir'aun dulu ibu angkat Nabi Musa. Ibu angkat tapi bapak angkat? Ibu. Hah? Ibu angkat. Fir'aunnya? Ya, terus lanjut. Nabi Musa pun berdoa kepada Allah untuk memberi azab kepada Fir'aun. Doa Fir'aun pun terkabul. Pepohonan dan hewan ternak Fir'aun semua mati dan gagal panen. Fir'aun mendatangi Nabi Musa untuk menyuruh untuk mencabut azabnya. Musa pun berdoa kepada Allah untuk mencabut azabnya. Pada malam hari, Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya pergi dari Mesir diam-diam dari Fir'aun. Tapi Fir'aun tetap mengetahui hal tersebut. Nabi Musa dan pengikutnya menuju tepi laut. Sudah sampai, Nabi Musa tidak bisa melewati ombak yang besar itu. Nabi Musa memukulkan tongkat itu ke air, dan laut itu pun terbelah. Nabi Musa menyuruh pengikut-pengikutnya itu berjalan di tengah-tengah laut. Sesudah jalan, Fir'aun datang dan ikut melewati jalanan itu. Ombak itu mendadak tertutup. Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam, dan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya itu Tenggelam. Nabi Musa selamat. Tenggelamnya Fir'aun ke Nabi Musa. Lain, yang tenggelam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun, terus kemudian sampai di depan lautan, ya kan? Kenapa Nabi Musa dikejar-kejar Fir'aun? Karena apa? Karena tidak mau
mengikuti perintah Firaun. Jadi karena dia nggak mau menuruti perintah Firaun, akhirnya Nabi Musa dikejar sama umatnya mau dibunuh. Nah, sampai di tengah perjalanan, di belakang pasukan Firaun ngejar, di depannya lautan. Nah, sekarang disebut Laut Merah. Nah, maka kemudian Nabi Musa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bantulah saya dan umat saya ini. Kalau saya dan umat saya mati, nanti nggak ada lagi orang yang akan menyembah kepada Engkau, nggak ada lagi orang yang akan beribadah kepada Engkau. Maka kemudian Allah bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, itu yang di tangan kamu apa? Kata Nabi Musa pegang tongkat ya. Kata Nabi Musa, ini adalah tongkat yang biasa aku gunakan untuk menggembala kambing. Jadi tongkatnya dipakai buat ngambil ranting pohon, terus dikasih makan buat kambing. Terus kata Allah, maka Allah berfirman, idrib bi asok al-bahr. Lemparin Musa tongkatmu itu ke lautan. Maka kemudian dilemparkanlah tongkatnya Nabi Musa ke lautan, lalu kemudian terbelah lautan tersebut. Laut Merah itu terbelah. Laut Merah itu dari apa? Dari Palestina tuh ya sampai ke Mesir gitu. Dari Mesir sampai ke Palestina. Jadi kebelah. Nah, kebelahnya Laut Merah itu kemudian Nabi Musa dan pengikutnya melewati genangan air yang terbendung. Jadi kayak batu es. Jadi es apa? Airnya jadi kayak batu es itu, kagak rubuh. Nah, Nabi Musa sama bala tentara sama pasukannya sama umatnya menyeberangi lautan yang sudah jadi daratan. Jadi airnya di atas. Jadi terbelah gitu. Nah, sedangkan ketika Nabi Musa sudah sampai di daratan, nah, pasukan Firaun ini ngeri juga. Ini kejar apa enggak? Nanti kalau kita kejar sampai tengah-tengah ambruk lagi, nah, mati semua. Nah, maka kemudian karena Firaun ngotot pengen ngejar Nabi Musa saking nafsunya, pokoknya kita harus dapatkan dia. Oh, langsung lah Firaun duluan turun ke laut. Lalu diikuti dengan pasukannya Firaun, bala tentaranya turun mengikuti Firaun. Nah, pas sampai di tengah-tengah, nah, air yang tadi ombaknya meninggi itu tiba-tiba langsung ambruk. Jadi ketiban langsung. Bisa kalian bayangin kedalaman ya lebih dari 800 atau 900 meter kalau laut Merah itu. Itu kalau dari sini berarti sampai Jatinegara. Nah, bayangin kalau kita ada di bawahnya, tiba-tiba terus ketibanan sama air. Sementara airnya itu dari 800 meter. Langsung kayak mati. Manusia itu paling bisa berenang itu cuma 50 meter. Sejago-jagonya orang berenang itu paling dalam itu 50 meter gitu ya. Berapa dong? Paling kuat berapa meter? Apa ya, kan ini tim berenang paling kuat-kuatnya nyelam manusia maksimal berapa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau menurut teorinya itu 50 meter. Manusia itu paling kuat 50 meter. Lebih dari 50 meter nanti napasnya sesak. Jangankan 50 meter, kadang-kadang yang nggak bisa berenang di atas aja nyesek ya. Bengek soalnya. Kalau udah 50 meter sampai bawah tuh nyesek gitu. Makanya kayak apa yang kemarin kapal tenggelam tuh, kapal selam ya, kapal selam itu 800 meter itu. Jadi andai kata manusianya keluar dari kapal selam mati langsung, karena tekanannya itu sampai 800 meter, orang 50 meter aja nggak kuat ya. Jadi kalau di bawah itu pembuluh darah kita bisa pecah, pembuluh darah kita, otak kita dan sebagainya. Sama di atas juga gitu, sama di pesawat gitu. Kalau kalian nanti naik pesawat yang keluar negeri gitu ya, itu berasa kupingnya sakit, kepalanya sakit awal-awal. Makanya kenapa nggak boleh jalan-jalan. Dulu Pak Ustadz pas lagi umroh tuh ngerasain, kok kuping kayaknya sakit banget pas lagi tinggi tuh, karena emang tinggi banget. Jadi gaya gravitasinya yang hilang, termasuk kayak kita berenang tuh, gaya gravitasi kita menghilang, melemah. Nah, itu yang menyebabkan badan agak sakit. Itu kalau diterusin
Nah, kalau kita berenang terus sampai 100 meter itu mata kita berdarah, hidung kita keluar darah, semuanya gitu. Itu baru 100 meter, apalagi yang kapal selam itu berapa meter? 800 ya, 400 meter. Nah, itu Fir'aun tuh kayak gitu, jadinya ditenggelamin ketika mengejar Nabi Musa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika Nabi Muhammad di umur 35 tahun, ia bergabung dengan kaum Quraisy dalam perbaikan Ka'bah. Ia pula yang memberikan keputusan di antara mereka tentang peletakannya Hajar Aswad di tempatnya. Saat itu pula ia sangat masyhur di antara kaumnya dengan sifat-sifatnya yang terpuji. Kaumnya sangat mencintainya hingga akhirnya ia mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Diceritakan pula bahwa Nabi Muhammad SAW percaya sepenuhnya dengan keesaan Tuhan. Nabi Muhammad SAW hidup dengan amat sangat sederhana dan membenci sifat-sifat yang angkuh atau sombong. Nabi Muhammad juga menyayangi orang-orang miskin, para janda, dan anak-anak yatim, serta berbagi penderitaan dengan berusaha menolong mereka. Sehingga dia dikenal sebagai Sultan As-Siddiq, yang artinya adalah yang benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin itu ya ketika Nabi Muhammad itu berhasil mengumpulkan orang-orang Quraisy, pemuka tokoh-tokoh Quraisy, sehingga mereka jadi gak berantem. Jadi dulu kan waktu itu pernah puasa ceritain Ka'bah itu pernah kebanjiran ya. Nah, salah satu yang rusak itu selain Ka'bah itu sendiri adalah batu Hajar Aswad. Jadi batu Hajar Aswad ini gelinding. Nah, karena batu Hajar Aswad ini simbol ya. Kalau bahasa sekarang ikon namanya. Kalau Jakarta kan ikonnya adalah Monas gitu ya. Nah, kalau Ka'bah itu ikonnya adalah Hajar Aswad. Maka kemudian karena Hajar Aswad ini adalah simbol, orang-orang yang jadi ketua-ketua suku di kota Mekah itu merasa dirinya lah yang paling pantas untuk membawa Hajar Aswad yang kena banjir tadi dan meletakkannya di tempat semula. Gitu. Akhirnya mereka berdebat, misalnya kalau kepala sukunya misalnya Yardo, gitu ya. Yardo, Mas Dani, terus apa lagi, Randi, Fikri, kata Yardo, ini saya yang berhak memindahkan, saya kepala suku yang paling hebat. Mas Dani kamu, macam mana pula kau? Ini salah. Akhirnya Mas Dani gak terima, Randi juga gitu. Pak, gak boleh juga pak. Sama Fikri juga gitu, gak terima kan. Ini gue yang bawa nih. Akhirnya pada berantem tuh, tokoh-tokoh suku itu pada berantem. Nah, akhirnya mereka sepakat, ini aja deh, daripada kita berantem. Besok siapa yang datang kemari kita lihat. Kita lihat besok, kita ngumpet, besok siapa yang datang pagi-pagi kemari, maka dialah yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Akhirnya kepala-kepala suku itu pas dari malam itu udah tidur di atas gunung, dia ngumpet melihat ke Ka'bah, siapa orang pertama yang datang ke Ka'bah.
Nah, Nabi Muhammad itu udah biasa kalau pagi itu subuh sholat di depan Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad datang. Walaupun saat itu Nabi Muhammad belum jadi nabi ya, karena Nabi Muhammad waktu itu usianya baru 30 tahun. Masih ingat ya tuh lagunya kan? Di umur ke-30 mempersatukan bangsa, saat peletakan batu Hajar Aswad mulia. Umur berapa tadi? 30. Nah, jadi pas Nabi Muhammad datang, selesai Nabi Muhammad sholat, walaupun belum jadi nabi saat itu, kemudian ketika mau balik, Nabi Muhammad diberhentiin sama tokoh-tokoh kepala suku itu. Wahai Muhammad, berhenti dulu. Kami minta bantuan kepada engkau. Kenapa? Karena kami ini berdebat untuk siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini. Masing-masing suku, masing-masing kepalanya bilang mereka yang paling pantas. Dan kami bersepakat, barang siapa yang nanti datang pagi-pagi, maka dialah yang berhak memutuskan siapa yang bisa atau berhak membawa Hajar Aswad kembali ke depan Ka'bah. Nah, Nabi Muhammad pinter supaya nggak berantem, maka Nabi Muhammad kemudian melepaskan sorbannya. Ya, sorbannya kalau di Arab itu biasa ya, pecinya itu pakai sorban. Kalau kita kan pecinya peci biasa gini. Kalau zaman Nabi dulu belum ada peci kayak gini. Nah, pakainya pakai sorban dipilih-pilih gitu ya. Nah, kemudian Nabi Muhammad menggelar sorbannya. Lalu setelah menggelar sorbannya, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah-tengah. Jadi misalnya ini sorbannya ya. Nah, ini Hajar Aswadnya ditaruh tengah-tengah. Setelah ditaruh di tengah-tengah, ini kepala suku yang banyak ini disuruh pegangin pinggir-pinggiran. Ya, jadi setelah sorbannya digelar, Hajar Aswadnya ditaruh di tengah, ya, kemudian kepala suku disuruh pegang pinggir-pinggirannya. Lalu mereka secara bersama-sama membawa sorbannya Nabi Muhammad ke depan Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, Nabi Muhammad sendiri yang meletakkan Hajar Aswad. Nah, itulah makanya Nabi Muhammad dijuluki dengan Al-Amin, yaitu orang yang dapat dipercaya. Karena dengan begitu kepala sukunya jadi berantem enggak? Enggak. Itu pintarnya Nabi Muhammad. Ya. Coba kalau disuruh ini kamu sendiri sana, ntar kan yang lain nggak diterima kayak tadi itu. Misalnya Rianto yang suruh bawa, nanti Mas Dadi nggak terima. Oh, saya yang paling hebat. Ntar apa Radit juga nggak terima. Bagaimana pula kau? Nah, karena Nabi Muhammad pintar, cerdas, Nabi Muhammad punya sifat fatona ya, cerdas, maka Nabi Muhammad menaruh Hajar Aswad di tengah-tengah, ya, kemudian dibawalah sorban itu bersama-sama. Jadi semuanya merasa sama-sama membawa Hajar Aswad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja Namrud dan sebagian pengikut-pengikutnya melakukan perjalanan. Wilayah kekuasaan Raja Namrud pun hampir kosong. Nabi Ibrahim alaihissalam pun menghancurkan semua patung-patung berhala. Meski dia tahu itu adalah buatan ayahnya sendiri. Raja Namrud pun marah ketika melihat patung-patung berhalanya rusak. Raja Namrud pun menemui Nabi Ibrahim alaihissalam dan menyuruhnya untuk menyembah dirinya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak mau. Raja Namrud pun menyuruh
pasukannya untuk menjadi Nabi Ibrahim dan mengikatnya dan menaruh kayu-kayu di sekelilingnya. Raja Namrud pun menanyakan hal yang sama, apakah kau menyembah diriku? Tetapi Nabi Ibrahim tidak mau, dan Raja Namrud pun membakar kayu-kayu di sekelilingnya. Api mulai membesar. Setelah itu datang malaikat Jibril menawarkan bantuan, tetapi Nabi Ibrahim menolaknya. Setelah itu datang malaikat hujan menawarkan bantuan, tetapi Nabi Ibrahim menolaknya. Dan datang malaikat angin menawarkan bantuan, tetapi Nabi Ibrahim tidak. Tetapi Nabi Ibrahim menolaknya. Dan Nabi Ibrahim meminta pertolongan ke Allah. Dan Allah pun menolongnya. Api menjadi dingin. Dan Nabi Ibrahim tidak terbangun. Raja Namrud pun bingung. Raja Namrud berkata, mengapa kau baik-baik saja? Mengapa kau tidak terbakar? Padahal kayu-kayu sudah hangus semua. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Ibrahim itu hampir mirip dengan Nabi Musa. Ya. Bedanya kalau Nabi Musa itu sama Fir'aun, kalau Nabi Ibrahim sama Namrud. Ya, sampai kemudian Nabi Ibrahim itu saking nggak mau menyembah berhalanya Namrud, ya, maka kemudian Nabi Ibrahim dibakar. Jadi Nabi Ibrahim itu nggak mau menyembah itu, kenapa? Karena yang bikin patung berhala itu adalah bapaknya, bapak angkat, ya, bukan bapak asli, bapak angkatnya Nabi Ibrahim. Bapak angkatnya Nabi Ibrahim namanya Azar. Nah, jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, disuruh untuk menyembah berhala yang buatan bapak angkatnya, yaitu Azar itu, maka nggak mau. Nabi Ibrahim sendiri bapaknya Muslim, ya, jadi beragama Islam. Cuma sampai sekarang memang riwayatnya masih ditelusuri oleh para ulama. Tapi ulama sepakat bahwa yang disebut di Al-Quran bahwa bapaknya Nabi Ibrahim pembuat berhala itu bukan Nabi Ibrahim asli, ya, jadi bukan bapak kandung, tapi bapak angkat. Ya, jadi kalau di Arab itu biasa ada orang terus diangkat anak, itu biasa. Kayak Nabi Muhammad, ya, disusuin sama Siti Halimah, ibunya sendiri Siti Aminah tidak menyusui, itu biasa, ya. Kalau di Arab itu biasa. Kalau di Indonesia mungkin kita agak aneh, kok ada bapak angkat padahal bapaknya masih ada, kok ada orang yang nyusuin padahal ibunya masih ada. Kalau di Indonesia memang aneh, tapi kalau di Arab itu biasa. Jadi untuk mengikat persaudaraan. Nah, karena tidak mau menyembah berhala yang dibuat oleh bapak angkatnya itu, maka Nabi Ibrahim dibakar. Ya, dibakar sama Namrud, terus nggak mau, datang malaikat angin, ya kan? Nah, terus minta apa, dibantu nggak mau, datang malaikat hujan dibantu nggak mau, sampai-sampai malaikat Jibril bilang kepada Nabi Ibrahim, kenapa kamu menolak bantuan malaikat angin, malaikat hujan? Kata Nabi Ibrahim, karena saya tidak mau nanti Namrud bilang Ibrahim selamat gara-gara ada hujan. Saya nggak mau Namrud bilang Ibrahim selamat gara-gara ada angin. Nah, maka biarin saja. Andai kata Allah mencintai saya, pasti Allah akan menyelamatkan saya tanpa bantuan malaikat. Maka kemudian ketika Nabi Ibrahim dibakar, Allah berfirman, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan jadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Nah, itu saat itu ketika Allah berfirman kayak gitu, itu api seluruh dunianya adem. Jadi bukan cuma apinya Nabi Ibrahim doang yang membakar, tapi seluruh dunia saat itu apinya berubah menjadi adem, dan jadi sejuk. Nah, makanya semua api saat itu, termasuk apinya Nabi Ibrahim, karena sejuk, ya, maka tidak membuat Nabi Ibrahim terluka atau celaka.
Nah, ketika selesai, maka Namrud berkata, siapa yang menyelamatkan Ibrahim? Padahal tidak ada angin, padahal tidak ada hujan. Maka Nabi Ibrahim kemudian menjawab, yang menyelamatkan saya adalah yang memiliki angin, yang menguasai angin, yang memiliki hujan, yang menguasai hujan, yang menciptakan angin dan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.